Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk materi hari ini kita akan bicara mengenai teori asam dan basa. Ini di pelajaran dulu SMP kalian sudah pernah mempelajari mengenai asam dan basa. Contoh-contoh asam dan basa di kehidupan sehari juga tentunya kalian sudah mengetahui semua ya. Nih contohnya asam itu ya ciri-cirinya tentunya adalah yang asalnya asam. Banyak contohnya jeruk, kemudian buah-buahan yang lain, kemudian asam yang lain, ini banyak sekali. Kalian bisa lihat sendiri contoh-contohnya, bisa dibuka lagi buku pelajaran kalian. Dan juga yang kedua adalah basa. Basa ini biasanya ciri-cirinya adalah dia pahit, contohnya di sabun, sampo, dan lain sebagainya. Ini juga bisa kalian lihat contohnya dibuka lagi di materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah teori asam dan basa. Di kelas 11 semester 2 ini ada 3 teori asam dan basa yang umum digunakan, yaitu yang pertama teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Ini teori yang pertama yang kita pakai adalah teori Arrhenius. Ini dipakai untuk asam dan basa dalam larutan. Ini jadi harus dalam larutan. Larutan itu ya berarti dilarutkan dalam air, di mana asam dan basa ketika dicampurkan itu akan menghasilkan garam dan air, seperti itu. Kemudian kation atau ion positif akan berasal dari basa, sedangkan anion atau yang negatifnya berasal dari sisa asam. Garam sendiri ini adalah senyawa yang dapat melepaskan ion positif yang bukan H+, dan ion negatif yang bukan OH-. Jadi selain H+ dan OH-, karena H+ dan OH- ini adalah di air bersifat netral. Contoh garam ini adalah ada NaCl, natrium klorida, NaCl natrium cyanida, maupun MgCl, magnesium klorida. Nah, berdasarkan teori Arrhenius, asam itu adalah senyawa yang melepaskan ion H+ dalam air. Jadi, ketika dia melepaskan ion H+, berarti dia akan bersifat asam. Sedangkan basa ini adalah senyawa yang melepaskan OH-. Nih, contohnya ada suatu asam Ha. Ini adalah contoh ya, contoh senyawa yang lain. Ha ditambah ini adalah Aki adalah aqueous, air, dia akan melepaskan ion H+ dan juga anion amin. Ini adalah yang pembentuk garam. Sedangkan basa, misalkan ada BOH, hidroksida B, ini adalah contoh senyawa basa, ditambah aqueous, air, dia akan membentuk kation B+ dan juga ion hidroksida OH-. Jadi bisa dilihat asam di sini dia akan melepaskan H+, sedangkan basa dia akan melepaskan OH-. Ini ingat-ingat, asam itu adalah H+, sedangkan basa OH-, ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Ini adalah berdasarkan teori Arrhenius. Jadi ingat-ingat ya, asam itu adalah yang H+, basa OH-. Ini gampang, ini di kelas 10 juga sudah kita bahas. Contohnya asam kuat, ini ada HCl. HCl adalah asam klorida dan juga H2SO4 asam sulfat. Sedangkan asam lemah contohnya CH3COH adalah asam asetat. Ini harusnya angkanya subscript ya, ini belum diedit. Kemudian basa kuat, ini contohnya NaOH, natrium hidroksida, barium hidroksida, dan juga kalium hidroksida. Basa lemah contohnya di sini ada aluminium hidroksida. Nah, ini contohnya adalah asam Arrhenius, itu adalah senyawa penghasil H+, atau dia melepaskan H+, karena bergabung dengan air H2O maka akan membentuk H3O+. Ini misalkan ada HCl, dia bergabung dengan H2O, H plusnya dari HCl akan lepas bergabung dengan H2O membentuk H3O+ dan melepaskan ion Cl-. Ini adalah asam Arrhenius. Jadi HCl berdasarkan teori asam basa Arrhenius dia akan bersifat asam. Sedangkan basa ini kebalikannya, dia adalah yang menghasilkan OH- dalam air. Contohnya NH3 amonia. Ini ketika dalam air ini akan melepaskan ion OH- membentuk NH4+ atau ion amonium, dan OH-nya di sini keluar. Ini dia pembentuk basanya OH- hidroksida. Nah, itu adalah teori yang pertama, yaitu mengenai teori asam basa Arrhenius. Yang kedua ini adalah teori
Bronsted Lowry. Ini adalah teori yang cukup penting juga karena nanti akan kita pakai di materi larutan penyangga. Ini definisinya lebih luas dibandingkan Arrhenius. Ini karena tidak harus dia melepaskan OH- ataupun H+. Karena yang kita pakai adalah hanya proton atau nanti adalah H+-nya. Di sini asam adalah pendonor. Pendonor ini dia yang memberikan atau melepaskan proton. Proton ini adalah muatan yang positif. Positif di sini adalah H+. Berarti nanti ketika dia melepaskan H+ atau proton, berarti nanti dia akan bersifat asam. Sedangkan yang basa ini adalah aseptor atau penerimanya. Dia akan mengikat proton, mengikat H+-nya. Jadi untuk Bronsted Lowry ini tidak hanya berlaku untuk larutan, tapi bisa juga untuk molekul, ion maupun gas. Beda halnya dengan yang tadi, Arrhenius. Dia harus dalam larutan, dilarutkan dalam air. Sedangkan Bronsted Lowry ini lebih luas karena dia bisa juga selain untuk larutan. Nah ini contohnya untuk asam Bronsted Lowry ini adalah pendonor. Pendonor ini dia yang memberikan. Misalkan ada NH3 plus H2O, dia akan membentuk NH4 plus dan OH-. Di sini akan dari awalnya NH3 akan terbentuk NH4 plus. Berarti tadinya dia hanya ada 3 menjadi H plus. Berarti dia menerima atau melepas. Nah, karena tadinya 3 menjadi 4, berarti dia menerima. Karena menerima ini adalah disebut sebagai aseptor. Basa Bronsted Lowry, asam proton, maka NH3 akan bersifat basa. Sedangkan asamnya di sini adalah H2O. Kenapa? Karena H2O tadinya hanya jumlahnya ada 2, membentuk H-, hanya tinggal 1. Berarti H di sini dia akan melepaskan 1 proton yang akan diikat oleh NH3 tadi membentuk NH4. Maka H2O bersifat asam. Nah, hasil dari senyawa yang terbentuk ini namanya adalah pasangan asam basa konjugasi. Basa ini pasangannya akan membentuk asam, sedangkan asam pasangannya membentuk basa. NH3 tadinya basa karena mengikat 1H+ akan menjadi asam terkonjugasi. Sedangkan asam karena tadinya hanya ada 2 menjadi tinggal 1, maka dari tadinya asam dia akan menjadi basa terkonjugasi. Ini ingat-ingat, asam basa konjugasi akan kita pakai di materi larutan penyangga. Contoh yang kedua yaitu ada HCl plus NH3, dia akan membentuk NH4 plus Cl-. Ini kurang, harusnya NH4 plus dan juga Cl-. Nah ini HCl-nya nanti dia akan bersifat asam karena melepaskan 1 proton. NH3-nya akan bersifat basa karena menerima 1 proton. NH4 di sini akan membentuk asam konjugasi, sedangkan Cl-nya basa konjugasi. Nah nih, asam Bronsted Lowry can be molecular compound. Ini berarti maksudnya dia bisa dalam bentuk molekul HNO3, asam nitrat ditambah dengan air, dia membentuk NO3 harusnya ini tambah H3O plus api. Ini dia HN-nya dia bersifat asam, NO3-nya basa konjugasi, H2O-nya basa, H3O-nya basa asam konjugasi. Maafnya asam konjugasi karena ini bersifat basa. Bisa pula dalam bentuk anion NH4 plus dan H2O. NH4 plus berarti ini anion, dia akan membentuk NH3 dan H3O. NH4 plusnya bersifat asam, NH3-nya basa konjugasi, H2O-nya bersifat basa, H3O-nya asam konjugasi. Bisa pula dalam bentuk kation H2PO4 dia bentuknya asam karena dia melepaskan 1 elektron, 1 proton maksud saya, membentuk HPO4 2-. Sedangkan H2O ini sifatnya adalah basa karena dia nanti mengikat 1H+ membentuk H3O. Nah, di sini nanti H2O itu bisa bersifat basa maupun bisa bersifat asam, tergantung bagaimana dia melepas atau menerima proton. Nah, ini bisa pula pada molekul anion dan kation tadi sudah sama sebelum slide sebelumnya. Ini sama, cuma contohnya yang berbeda. Bisa kalian nanti pelajari reaksi-reaksi ini. Mana yang termasuk ke dalam asam, mana yang termasuk ke dalam basa. Asam nanti pasangannya basa konjugasi, basa pasangannya adalah asam konjugasi. Nah ini contoh lagi, ini ada H2O dan HCl. H2O ini dia akan sebagai aseptor proton, dia akan menerima 1 proton dari HCl. Ini dia akan masuk ke dalam H2O membentuk H3O+. Maka H2O-nya bersifat basa, sedangkan HCl-nya bersifat asam.
H3O plus adalah basa konjugasi, sedangkan maksud saya ini adalah asam konjugasi karena H2O tadi adalah basa, berarti H3O-nya asam konjugasi, sedangkan HCl adalah asam, maka Cl-nya adalah basa konjugasi. Ini nanti silahkan dipelajari lagi, di filenya nanti saya kirim juga. Ini juga sama NH3 dan HCl. Nanti bisa kalian coba tentukan mana yang termasuk ke dalam asam, basa, dan juga asam konjugasi serta basa konjugasinya mana. Nih, kemudian ini masih sama konjugasi asam dan basa. Conjugate pair, pasangan asam basa konjugasi. Asam pasangannya adalah basa konjugasi, sedangkan basa pasangannya adalah asam konjugasi. Kalau dia melepaskan satu proton maksud saya, satu proton, berarti nanti dia adalah termasuk dalam asam. Tapi kalau dia mengikat satu proton, maka dia nanti termasuk ke dalam basa. Ini itu adalah untuk asam basa konjugasi. Teori yang terakhir adalah asam basa Lewis. Nah, ini kaitannya adalah dengan pasangan elektron. Kita harus menggunakan teori Lewis. Nanti ada struktur Lewisnya. Dulu di kelas 10 sudah kalian pelajari. Ini asam basa Lewis. Asamnya adalah yang menerima pasangan elektron dari partikel lain, sedangkan basa ini yang memberikan pasangan elektron kepada partikel lain. Jadi kebalikannya dengan Bronsted-Lowry. Kalau yang Bronsted-Lowry asam yang memberikan, kalau yang ini adalah asam yang menerima. Kalau Bronsted-Lowry basa yang menerima proton, basa yang memberikan proton pada Lewis. Contohnya H+ dan OH- membentuk H. Nah, ini sifat asam ini adalah memiliki rasa masam. Ini contohnya jeruk, kemudian buah-buahan lain yang bersifat asam, berarti dia termasuk ke dalam asam. Kemudian dia bereaksi dengan logam membentuk gas hidrogen, dengan karbonat dan bikarbonat bereaksi menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, ini kemudian kesetimbangan asam. Ini di semester 1 kemarin sudah kita pelajari kesetimbangan. Kemudian juga ada asam kuat dan asam lemah. Ini di kelas 10 dulu sudah ada banyak contohnya, bisa kalian buka lagi. Nih, asam lemah juga sama 11. Nah, ini bisa kalian buka lagi contoh-contohnya asam kuat dan asam lemah. Nah, ini basa asam kuat menghasilkan basa terkonjugasi yang lemah, asam lemah menghasilkan basa konjugasi yang kuat. Ini asam kuat contohnya H2SO4, HCl, asam nitrat dan juga asam perklorat. Asam lemah H3PO4, asam fosfat, HNO2, asam nitrit, HCl, asam hipoklorit, asam organik lainnya. Nah, ini kekuatan asamnya ini juga dulu di kelas 10 sudah ada kekuatan asam. Ini bisa kalian lihat dari HCl4 sampai H2S dia menurun, dan basa konjugatnya juga justru ke bawah dia meningkat. Nanti kita bahas bersama ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Ini juga sama, asam dan basa lanjutannya nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Nih. Kemudian ada asam monoprotik dan diprotik. Monoprotik kalau mono 1 berarti dia mendonorkan 1, diprotik 2, poli berarti lebih dari 2. Seperti itu ya, ini contohnya. Kemudian ada juga amfiprotik. Ini dia yang bisa bersifat sebagai asam maupun basa. Berarti dia bisa melepas, bisa menerima. Kemudian ini juga contohnya adalah air amfoter dan sebagainya. Ini nanti kita bahas secara lebih lanjut di diskusi ya. Ini silahkan untuk pembahasannya yang awal tadi teori asam basa, berarti nanti ada 3 yaitu ada teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan juga teori asam basa Lewis. Ini nanti yang akan kita pelajari. Kemudian minggu depan, ini pertemuan selanjutnya kita akan menghitung tentang pOH dan juga pOH. pH ini adalah pangkat hidrogen dan pOH pangkat hidrosida. Ini biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan tingkat keasaman suatu senyawa. Nih, cukup ya, ini untuk penjelasan bagian awal. Nanti kita lanjutkan lagi di penjelasan yang kedua. Ini cukup, saya akhiri. Kita lanjutkan untuk diskusi ataupun
Kalau kalian ada pertanyaan, bisa disampaikan, tulis di kolom komentar di e-learning. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.